Kembali lagi dengan aku untuk membahas soal UTS Aljabar Linear. Mungkin langsung saja kita menuju ke soalnya. Oke, soal yang pertama itu kita diberikan sebuah sistem persamaan linear dan kita disuruh untuk menyelesaikan gitu menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Persamaan yang pertama itu ada negatif 2x1 dikurangi 4x2 ditambah 6x3 sama dengan 4. Lalu yang kedua itu ada 2x1 ditambah 2x2 ditambah 4x3 sama dengan 32. Lalu yang persamaan ketiga itu ada 3x1 min 7x2 tambah 4x3 sama dengan 20. Oke, untuk menyelesaikan sebuah persamaan dengan eliminasi Gauss-Jordan, kita bisa mengubah persamaan-persamaan tadi dalam bentuk matriks. Nah, untuk persamaan tadi juga diubah menjadi bentuk matriks itu menjadi seperti ini gitu. Jadi yang paling kiri ini tuh untuk X1, sebelahnya lagi itu untuk X2, sebelahnya lagi itu untuk X3, dan yang paling kanan itu tadi hasilnya. Nah, kita tuh tujuannya itu untuk membentuk persamaan yang paling sederhana. Nah, untuk persamaan paling sederhana itu biasanya bentuknya seperti ini gitu. Jadi 1 0 0 0 1 0 0 0 1 seperti ini. Jadi yang pertama-tama kita dapat menyederhanakan yang baris pertama ini supaya negatif 2 itu menjadi 1. Nah, itu bagaimana caranya? Yaitu kita dapat menjumlahkan antara baris pertama dengan baris ketiga sehingga dihasilkan matriks seperti ini. Nah, terus kita dapat menyederhanakan lagi untuk baris keduanya itu dibagi 2, lalu untuk baris ketiganya itu dikurangi 3B1 supaya 3 ini berubah menjadi 0. Sehingga akan dihasilkan matriks seperti ini. Selanjutnya lagi kita dapat mengurangi baris keduanya dengan baris pertama dengan baris ketiganya dibagi dengan 26 sehingga yang ini nanti hasilnya akan 0. Terus untuk yang baris ketiga sendiri akan menjadi lebih sederhana yaitu menjadi 0 1 negatif 1. Terus operasi selanjutnya kita dapat membagi baris kedua dengan 4 sehingga akan dihasilkan matriks seperti ini. Nah, semisal seperti ini kita dapat mengubah yang tengah terlebih dahulu ini menjadi 1. Caranya bagaimana? Yaitu kita dapat menguranginya dengan 2 kali B3. Hasil matriksnya sendiri akan berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya kita dapat mengubah negatif 11 dan juga 1 ini menjadi 0. Nah, caranya sendiri adalah menjumlahkan baris pertama dengan 11B2, lalu untuk baris ketiganya dikurangi dengan B2. Dihasilkan matriks seperti ini. Untuk selanjutnya kita dapat mengkalikan untuk baris ketiganya dengan negatif supaya negatif 1 ini berubah menjadi 1. Nah, selanjutnya matriksnya yang dihasilkan seperti ini. Terus untuk operasi yang terakhir kita dapat mengubah 10 ini menjadi 0. Caranya bagaimana? Yaitu baris pertama dikurangi dengan 10 kali baris ketiga. Nah, akhirnya akan didapatkan sebuah persamaan yang paling sederhana. Jika seperti ini dapat dideskripsikan bahwa X1 itu sama dengan 6, X2 nya itu sama dengan 2, dan juga X3 nya itu sama dengan 4. Nah, tadi kan kita udah mendapatkan tuh untuk nilai X1, X2, dan juga X3 nya. Nah, kita bisa mengecek terlebih dahulu untuk memastikan tuh jawabannya benar atau tidak. Cara mengeceknya, kita tinggal masukkan ke persamaan-persamaannya. Persamaannya kan yang pertama ada negatif 2x1 dikurangi 4x2 ditambah 6x3 sama dengan 4. Nah, dimasukkan dengan nilai x1-nya itu sama dengan 6, x2-nya sama dengan 2, x3-nya sama dengan 4. Setelah dihitung, jawabannya juga 4. Yang lainnya juga seperti itu, dan semisal memang sudah memenuhi semuanya, berarti memang jawaban kita itu sudah benar. Selanjutnya kita menuju nomor 2. Untuk nomor 2 ini ada juga B. Yang A sendiri itu kita memisalkan A itu punya inverse dari 5A, yaitu negatif 1, 3, 5, dan juga negatif 5. Lalu kita disuruh untuk mencari matriks A-nya dan juga menentukan A kuadratnya. Terus untuk yang B sendiri diketahui sebuah nilai U yaitu 2, negatif 1,4, lalu yang V itu 2,4,3, dan juga W itu 5, negatif 1, dan juga 3. Disuruh menentukan norm dari 2U, 2V yang dikuadratkan, lalu juga norm dari U dot W di cross V. Oke, jadi untuk nomor 2A tadi kan kita mengetahui gitu bahwa inverse 5 itu sama dengan negatif 1, 3, 5, dan juga negatif 5. Nah, untuk inverse 5 itu sama dengan 1/5 inverse A. Jadi 5 diinversekan kan sama dengan 1/5 gitu. Terus dengan nilai seperti ini kita bisa mencari inverse A dengan cara memindah ruaskan 1/5 ini. Jadi
1/5 dipindah ke kanan kan sama dengan nilai 5-nya itu dikalikan dengan setiap komponen matriksnya. Jadi dihasilkan untuk inverse A itu negatif 5, 15, 25, dan juga negatif 25. Jadi untuk menjawab persoalan yang pertama, yaitu kita disuruh mencari A, kita dapat menginverskan nilai inverse A. Untuk mencari inverse kita bisa menggunakan berbagai macam cara gitu. Tapi cara yang dipakai untuk yang ini kita mengkalikan matriks A, B, C, D dengan inverse A, matriks inverse A gitu. Sehingga kita membentuk suatu persamaan baru. Mengkalikan sebuah matriks ya kita tahu untuk mencari nilai pertama kita dapat menggunakan baris pertama dan juga kolom pertama. Jadi A dikalikan dengan negatif 5 ditambahkan dengan B dikalikan 25 gitu. Terus juga untuk mencari nilai kedua jadi kita dan menggunakan baris pertama dan juga kolom kedua. Jadi A dikalikan 15 ditambah B dikalikan negatif 25. Dan sama halnya dengan mencari nilai ketiga dan juga keempat. Jadi ditemukan sebuah persamaan baru yaitu negatif 5A ditambah 25B yang sama dengan yaitu 1, terus 15A kurangi 25B itu sama dengan 0, terus negatif 5C tambah 25D itu sama dengan 0, 15C dikurangi 25D itu sama dengan 1 gitu. Nah, karena kita dapat menemukan persamaan baru tadi, kita dapat mengeliminasi persamaannya gitu supaya kita dapat mencari nilai A, B, C, D. Yang pertama kita dapat mengeliminasi antara persamaan itu negatif 5A tambah 25B sama dengan 1 dengan 15A dikurangi 25B sama dengan 0. Setelah dioperasikan kita akan menemukan bahwa nilai A nya itu adalah 1/10 dan juga B nya itu 3/50. Selanjutnya kita dapat mencari nilai C dan juga D dengan cara mengeliminasikan antara persamaan 15C tambah 25D sama dengan 0 dan juga 15C kurangi 25D sama dengan 1 sehingga dihasilkan C adalah 1/10 dan juga D nya 1/50. Jadi untuk nilai A nya sendiri yaitu untuk A atau nilai pertama itu 1/10, terus B 3/50, C 1/10 dan juga D nya itu 1/50 gitu. Oke, permasalahan berikutnya kita disuruh untuk mencari A kuadrat. Untuk mencari A kuadrat kita dapat menggalikan antar matriks A gitu. Perkalian matriks yaitu menggunakan baris dan ke kolom. Jadi untuk pencarian nilai pertama kita dapat menggalikan antara baris pertama dengan kolom pertama. Terus untuk mencari nilai kedua yaitu perkalian antara baris pertama dengan kolom kedua. Terus untuk pencarian nilai ketiga adalah perkalian baris kedua dengan kolom pertama. Dan untuk pencari nilai keempat kita dan mengkalikan baris kedua dengan kolom kedua gitu. Nah tadi dihasilkan bahwa kuadratnya itu adalah 8/500, 24/2500, 6/500 dan juga 16/2500. Oke, untuk permasalahan yang pertama kita didapatkan untuk mencari nom 2U dan juga 2V dikuadratkan. Untuk U-nya tadi kan nilainya adalah 2, negatif 1 dan juga 4. Lalu kita kalikan 2 supaya menemukan 2U-nya yaitu dengan 4, negatif 2 dan juga 8. Untuk 2V-nya sendiri adalah 4, 8 dan juga 6. Selanjutnya adalah melakukan cross antara 2U dan juga 2V. Itu ada rumusnya yaitu kita yang pertama itu untuk mencari nilai I-nya yaitu kita menggunakan det nilai U2, U3, terus juga V2 dan juga V3. Untuk mencari J-nya kita dapat menggunakan negatif det antara matriks U1, U3, V1, V3 gitu. Terus untuk mencari nilai K-nya kita dapat mencari menggunakan det U1, U2, V1 dan juga V2. Untuk nilai U1 nya sendiri adalah 4, U2 nya adalah negatif 2, U3 nya adalah 8 dan juga V1 sama dengan 4, V2 8 dan juga V3 nya 6. Semisal dimasukkan ke rumus tadi gitu, hasilnya itu seperti ini gitu bentuk matriksnya. Jadi bisa mencari det antara negatif 2, 8, 8, 6, terus juga mencari negatif det antara 4, 8, 4, 6 dan juga mencari determinan 4, negatif 2, 4, 8 dan dihasilkan bahwa nilai 2U cross 2V itu sama dengan negatif 76I ditambah 8J ditambah 40K. Jadi kan di nom kuadrat gitu kan. Untuk nom kuadrat sendiri kan caranya kita
mengkuadratkan gitu nilai-nilai ini, terus diakarkan, terus dikuadratkan lagi gitu. Jadi untuk 2U 2V 6 kuadrat itu sama dengan negatif 76I dikuadratkan ditambah 8 dikuadratkan dan juga ditambah 40 dikuadratkan gitu. Bentuknya juga masih vektor, nggak skalar. Selanjutnya itu untuk yang nomor 2, yaitu kita disuruh untuk mencari norm antara U dot W dikrosskan dengan V gitu. Dikalikan dengan V. Untuk nilai U dot W nya sendiri yaitu adalah 10 ditambah 1 dan juga ditambah 12, hasilnya sama dengan 23. Terus U dot W kalikan V berarti kan 23 ini tadi dikalikan dengan nilai V gitu, yaitu 243 yang hasilnya sama dengan 46, 92 dan juga 69. Terus kita normkan, yaitu kita mengkuadratkan setiap unsur-unsurnya atau komponennya terus diakarkan gitu. Jadi 46 kuadrat tambah 92 kuadrat tambah 69 kuadrat terus diakarkan. Hasilnya adalah 123,85. Oke, selanjutnya adalah nomor 3 gitu. Kita disuruh untuk mencari inverse dari metrik A yang nilainya itu adalah 2, 3, 21, 25, 22, 8, 3, 91, 1, 3, 1, 1 gitu. Oke, saya itu kan kita disuruh untuk mencari inverse dari A. Kalau aku sendiri sih caranya menggunakan bantuan dari nilai metrik identitas gitu. Jadi yang sebelah kanan kita kasih metrik identitas dan sebelah kiri itu matriks A. Nah, matriks A-nya nanti harus diubah menjadi metrik identitas sehingga yang kanan tuh bakal menyesuaikan gitu dan akan berubah menjadi inverse A secara otomatis. Nah, cara mengubah yang sebelah kiri ini menjadi metrik identitas, kita bisa menyederhanakan menggunakan pengurangan antar baris atau penjumlahan antar baris, bahkan perkalian ataupun pembagian gitu. Nah, kalau dari aku sendiri sih ngerjainnya per kolom. Jadi kolom pertama aku ubah menjadi 1 0 0 0, terus kolom kedua menjadi 0 1 0 0, terus kolom ketiganya menjadi 0 0 1 0, dan terakhir itu kolom terakhir menjadi 0 0 1 gitu. Mungkin langsung saja gitu ya. Jadi kan untuk nilai 2 ini kita ubah menjadi 1 dengan cara mengurangi antara baris pertama dengan baris keempat, sehingga akan dihasilkan matriks seperti ini. Terus kita akan mengubah untuk baris kedua, baris ketiga, baris keempatnya ini supaya 281-nya ini menjadi 0 gitu, dengan cara mengurangkan dengan 2B4 untuk baris keduanya, terus baris ketiga dikurangi dengan 8B1, terus untuk baris keempatnya sendiri dikurangi dengan baris pertama. Akan dihasilkan matriks seperti ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan untuk kolom keduanya. Untuk kolom keduanya sendiri kita dapat mengubah 3 ini, baris ketiga dan juga baris keempat ini, yang nilai 3-nya ini kita ubah menjadi 0 gitu, dengan cara menjumlahkan baris ketiga dengan 3B2 dan juga baris keempat dijumlahkan dengan 3B2. Hasilnya akan menjadi seperti ini gitu. Terus kita hilangkan negatif ini dengan cara mengkalikan negatif. Terus juga baris ketiga dikurangi dengan baris keempat, sehingga akan dihasilkan matriks seperti ini gitu. Nah, selanjutnya ini kan masih ada 1 nih di sini. Kita dapat menguranginya dengan cara baris pertama dikurangi dengan baris ketiga, supaya 1-nya ini menjadi 0. Akan dihasilkan matriks ini. Karena yang kiri sudah berubah menjadi matrik identitas, maka otomatis yang sebelah kanan ini akan menyesuaikan dan berubah menjadi inverse dari A gitu. Jadi inverse dari A sendiri adalah 8, 0, negatif 1, negatif 7, 0, negatif 1, 0, 2, negatif 7, 0, 1, 6, negatif 1, 3, 0, negatif 4. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk menentukan determinan dari A. Untuk permasalahan pertama dan permasalahan keduanya itu kita disuruh mencari 3A inverse dan juga determinan dari inverse 2A. Oke, untuk mencari nilai determinan dari A, kita bisa menggunakan matriks kita ke atas dan mengalikan antar diagonalnya. Untuk mencari matriks kita ke atas sendiri, kita bisa memutarbalikan antar baris, ataupun mengurangi, menjumlahkan, dan juga mengalihkan dan membagikan baris tersebut gitu. Tapi ada aturannya, misal kita memutarbalikan antar baris, kita harus mengalihkan matriksnya dengan negatif. Terus misal kita mengkalikan baris tersebut dengan nilai K, maka
matriksnya juga harus dibagi dengan nilai K ataupun sebaliknya, supaya nilai determinannya tetap ataupun seimbang. Nah, mungkin langsung saja kita operasikan. Yang pertama-tama kita mengubah nilai 2 ini menjadi 1 dengan cara menukar baris pertama dengan baris ketiga gitu. Nah, karena adanya penukaran, maka matriks tersebut harus dikalikan dengan negatif. Setelah ditukarkan, langsung dioperasikan saja supaya nilai 2, 2 dan juga 2 ini bernilai 0 gitu. Dengan cara baris keduanya dikurangi 2B1, baris ketiganya dikurangi 2B1, baris keempatnya dikurangi 2B1. Dan hasilnya seperti ini. Ini kenapa semisal dikalikan tidak mempengaruhi metrik, karena yang dikalikan tuh yang belakangnya gitu, bukan yang depannya ini. Kalau yang di depannya ini yang dikalikan, maka matriknya juga harus dibagi gitu. Tapi kalau yang belakangnya ini jadi nggak masalah gitu. Terus selanjutnya kita mengurangi baris kelima dengan baris kedua sehingga dihasilkan matriks seperti ini, dan seterusnya dengan operasi yang sama. Oke, sehingga dihasilkan sebuah matriks segitiga atas seperti ini. Dan kita dapat menggalikan antar diagonal utamanya untuk mencari determinan A-nya. Dan dihasilkan bahwa determinannya itu adalah 62. Oke, selanjutnya permasalahannya adalah kita harus mencari determinan dari A inverse dikalikan 3. Nah, itu sama dengan 3 pangkat 5 dibagi determinan A. Yang determinan A tadi 62, jadi tinggal 243 dibagi 62, yaitu 3,9. Permasalahan berikutnya kita disuruh mencari determinan dari 2A yang diinverskan. 2 diinverskan sama dengan 1 per determinan A gitu kan. Nah, itu sama dengan 1 per 2 pangkat 5 determinan 2A. Sama dengan 1 per 32 kali 65. Itu sama dengan 1 per 1984. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan video aljabar linear dari aku. Semisal ada salahnya, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Semangat buat tesnya dan juga terima kasih telah menyaksikan videonya.